الحمد لله الفتاح العليم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الحكيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الكريم المنزل عليه وإنك لعلى خلق عظيم، وعلى آله وأصحابه الذين أتوا ربهم بقلب سليم. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله رب العالمين، واعبدوا الله مخلصين له الدين، واعبدوا الله حتى يأتيكم اليقين. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana syukur merupakan satu kewajiban bagi kita selaku hamba Allah yang beriman sekaligus bertakwa kepadanya. Dikarenakan limpahan nikmat darinya lah kita bisa melangkahkan kedua kaki menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka kita melaksanakan rangkaian ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan semua ibadah kita pada hari ini, wabil khusus puasa kita, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat pun beriring salam semoga selalu terlimpahkan, tercurahkan kepada kekasih kita, junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam ini terus mengalir kepada keluarga, kepada para sahabat, kepada para pengikut beliau, termasuk kita semua ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Khatib setiap kali berdiri di atas mimbar tidak akan pernah lupa, dan termasuk merupakan satu rukun dari rangkaian ibadah salat Jumat, untuk selalu menghimbau, mengingatkan, wabil khusus kepada diri sendiri dan jemaah sekalian, untuk mari sama-sama kita selalu menjaga serta berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benarnya takwa sesuai dengan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kamu semua kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan janganlah kalian meninggal, illa wa antum, kecuali keadaan kalian muslimuna, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, takwa dalam arti yang sebenarnya kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, sekaligus kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan satu keyakinan yang benar di dalam hati kita bahwa tidak ada kesuksesan yang lebih besar, tidak ada keselamatan yang lebih besar, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar, keuntungan yang lebih besar melebihi daripada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya jemaah salat Jumat sekalian, tidak ada kerugian, tidak ada penyesalan, tidak ada kesengsaraan yang lebih besar melebihi kalau kita berani meninggalkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berani melakukan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan itu pun saat ini kita berada di 6 hari Ramadan 1443. Kita saat ini sedang melaksanakan puasa. Ini pun tiada lain tiada bukan, kita diwajibkan untuk melaksanakannya supaya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba, telah diwajibkan, alaikum, ke atas kalian, as-siyamu, puasa. Kama kutiba, sebagaimana telah diwajibkan, alal ladzina, ke atas orang-orang, min qablikum, sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan utama daripada kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Apakah istimewaan yang kita dapatkan dengan kita bertakwa kepada Allah? Di dalam Al-Quran Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu, berbekallah kalian semua, bekal untuk kehidupan dunia yang sementara dan akhirat Allah yang selama-lamanya. Fa inna khairaz zadi, sebaik-baik bekal mengarungi kehidupan dunia dan akhirat, at-taqwa, adalah dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain pun Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man, barang siapa yattaqillaha, dia mau, dia bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah kasih jalan keluar dari setiap permasalahan. Selesai jemaah sekalian semua masalah di dunia, selesai semua masalah di akhirat dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu, Allah kasih rezeki kepada dia, min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, masalul jannah, perumpamaan, gambaran surga, allati wa'idal muttaqun, yang Allah siapkan untuk orang yang bertakwa kepada Allah. Fiha, di dalamnya, anharun, terdapat sungai-sungai, min ma'in ghairi asin. Yang pertama sungai air tawar yang segar, yang tidak kecut, yang sangat menyejukkan selamanya. Wa anharu min laban lam yataghayyar ta'mu, yang kedua sungai susu yang menyehatkan, sungai susu yang lezat, yang tidak membosankan. Wa anharu min khamrin ladzati lis-saribin, yang ketiga sungai khamar, sungai arak yang tidak memabukkan, yang amat sangat lezat untuk diminum. Yang keempat, wa anharu min asalin musaffa, sungai madu yang Allah jernihkan dan menyehatkan. Betapa istimewa yang Allah siapkan, yang Allah fasilitasi untuk orang yang bertakwa kepada Allah di dunia maupun di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, maka ada beberapa hal penting yang mesti kita perhatikan ketika kita berada di bulan suci Ramadan, untuk kita menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah mengingatkan kepada kita, man adda bi khaslatin minal khair, barang siapa yang melakukan satu amalan sunnah di bulan suci Ramadan, kaman adda faridatan fi ma siwahu, maka derajatnya Allah naikkan menjadi amalan fardu. Salat sunnah kita, salat duha, salat tahajud, mengaji Al-Quran, zikir, sedekah kita, yang amalan sunnah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan, derajatnya Allah naikkan menjadi amalan fardu. Kita melaksanakan salat Jumat 2 rakaat. Apabila kita tinggalkan 2 rakaat dengan kita ganti 1 juta rakaat salat qobliyah Jumat, tetap tidak dapat menyandingi tingginya derajat amalan fardu. Begitu istimewanya amalan fardu, sehingga amalan sunnah yang dikerjakan di bulan suci Ramadan, Allah naikkan derajat menjadi amalan fardu. Begitu beruntung bagi orang yang dapat memanfaatkan waktu untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Begitu rugi bagi orang yang tidak dapat memanfaatkan waktu untuk memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan. Wa man ada faridatan fihi, barang siapa yang mengerjakan satu amalan fardu di bulan suci Ramadan, kaman ada sab'ina faridatan fi ma siwahu, maka Allah lipat gandakan menjadi 70 kali amalan fardu tersebut. Kita salat Isya 4 rakaat itu sama saja dengan 1 kali salat Isya. Maka di bulan suci Ramadan pahalanya Allah lipat gandakan menjadi 70 kali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau katakan,
wa huwa syahrus sabri, bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Wasabru sawabuhul jannah. Kesabaran tiada lain tiada bukan balasannya kecuali hanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, kata sabar dapat mengontrol emosi, dapat menahan hawa nafsu kita dari perkara yang dapat membatalkan puasa kita, dari perkara yang dapat membatalkan pahala puasa kita. Dengan kita menjaga telinga, dengan kita menjaga tangan, menjaga mata, menjaga lisan, anggota tubuh yang lain, termasuk hati dan pikiran kita, jangan sampai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW beliau sampaikan kembali, ja'alallahu siyamahu faridatan. Allah menjadikan puasa di siang hari sebagai amalan fardu. Setidaknya yang kita perhatikan dari puasa kita di siang hari adalah kita hendaklah jangan meninggalkan makan sahur. Dikarenakan Rasulullah SAW bersabda, tasaharu, makan sahurlah kalian. Fa inna fis sahuri barakatan. Sesungguhnya di dalam makan sahur terbanyak dapat keberkahan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi ketika kita berbuka puasa, la yazalu ummati fi khairin, tidak henti-hentinya umatku dalam kebaikan, ma'ajirul fitrah, selagi dia menyegerakan berbuka puasa apabila telah tiba waktunya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW pun melanjutkan khutbahnya, man fatara shaiman, apabila kita mau memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, ada 3 keistimewaan yang kita dapatkan. 1, kana maghfiratan lidzunubi, dosa-dosa kita semuanya akan diampuni oleh Allah taala. Yang kedua, wa itqa raqabatihi minan nar, yang kita beri buka puasa tersebut menjadi tebusan bagi diri kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayang qusa min ajrihi syai'un, kita akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang kita beri buka puasa tersebut. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir pesan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fastaksiru, perbanyaklah di bulan suci Ramadan, perbanyak oleh kalian di bulan suci Ramadan, min arba'i khisalin, dari 4 kalimat zikir. Hasratani turduna bihima rabbakum, 2 kalimat ini menjadikan Allah ridha kepada kita. 2 kalimat ini menjadikan Allah cinta kepada kita. Kita jemaah sekalian, apabila cinta kepada anak kita, mereka tidak minta kita beri, mereka minta kita tidak ada, kita akan usahakan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik alam semesta ini. Apabila kita mendapatkan kecintaan Allah, maka kita mendapatkan semuanya. Apabila kita kehilangan kecintaan Allah, maka kita kehilangan semuanya. Dengan 2 kalimat ini, kata Rasulullah, kamu perbanyak di bulan suci Ramadan, Allah akan mencintai kalian. Apa 2 kalimat tersebut? Yang pertama, fatasyahadu an la ilaha illallah, perbanyak syahadat di bulan suci Ramadan. Yang kedua, watastaghfirunahu, perbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita kenal dengan asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah. Dan 2 kalimat lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal khaslatani la ghina abikum anhuma, 2 kalimat yang amat sangat kamu butuhkan, 2 kalimat yang amat sangat kita butuhkan jemaah sekalian. Apa itu? Fatas'alunallahal jannah, perbanyak minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ta'udzunahu minan nar, dan memperbanyak minta kepada Allah berlindung dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita kenal dengan kalimat nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Mari kita perbanyak kalimat tersebut di sela-sela waktu kita. Kita pegang tasbih kita perbanyak zikir tersebut, kita berlomba dan kita buktikan kelak di hari kiamat siapa di antara kita yang paling banyak memperbanyak doa zikir tersebut. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jemaah sekalian, demikianlah khutbah yang dapat khatibkan
sampaikan di kesempatan yang amat sangat mulia ini. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat buat kita semua. Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah, kekuatan sehingga kita dapat mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wal bayan wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله على إحسانه وشكري له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا أما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك والملائكة المقربين وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم بارك لنا في رمضان واجعل رمضان فاتحة لنا إلى كل خير ونسألك من خير هذا الشهر رمضان وفي سائر الشهور أفضل ما تؤتي به عبادك الصالحين بالمجرد فضلك العظيم وبشفاعة رسولك الكريم إنك أنت الله برور رحيم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.